Alright, welcome back to Most Auto Show bersama Johnny White dan Rizky Satria. Masih dalam suasana lebaran dong, tapi kita semangat siaran Most Auto Show ya brother. Iya, mohon maaf lahir batin lagi. Mohon maaf lahir dan batin, selamat Idul Fitri. Iya. Semoga sudah ini ya menikmati menu-menu lebaran. Masih bawa opor nih. Masih. By the way, welcome back ya. Sudah selesai mudiknya. Udah. Gimana? Seru ya? Seru dan menyenangkan pasti. Menyenangkan. Oke. Gue mau tanya nih most people sama Rizky. Karena kan soal mudik itu kan pulang pergi ya, round trip. Betul. Kalau bicara soal perawatan mobil, begitu berangkat kita kan udah tes semuanya, udah cek aki, oli dan lain sebagainya. Nah begitu udah sampai tempat, sebelum balik lagi, sebaiknya mobil itu diapain aja selama di sana. Dan nanti kita itu mau tanya itu satu, dan juga pastinya kita juga mau bahas soal Ioniq 5 ya, yang harganya udah keluar. Betul, sama ada motor listrik. Motor listrik dan ya, Yamaha. nggak kalah juga ya sama yang roda 4 ya. Betul. Oke. By the way, ini ya, kapan setelah mudik ini lo ada rencana jalan jauh lagi nggak? Mungkin dengan mobil-mobil baru lagi? Ada dong pastinya. Kalimantan Keren. seru kali ya. Kalimantan ya. Kita lihat-lihat ini ya, IKN, banyak yang bisa ibu dilihat. ibu kota Nusantara. Oke, siap. Oke, most people jangan kemana-mana. Ini bakal seru abis Most Auto Show-nya hari ini. We'll be back. Most Auto Show. Rizky Satria nih most people ya, mudiknya kemarin ke Yogyakarta. Itu estimasi berapa ratus kilo bro, one way? Ya, one way 600. 600 kilo. Nah begitu 600-an. sampai sana, mobil masih fit ya, dalam arti masih mungkin lelah sedikit. Terus perawatan apa yang lo lakukan begitu sampai dan sebelum balik lagi ke Jakarta? Ya, waktu sampai yang pasti kita refresh. Oke. Tapi yang penting orangnya dulu. Ya, betul. Orangnya dulu refresh, udah seger, baru mobilnya deh tuh. Siap. Mobilnya diapain? Cuci. Karena perjalanan jauh itu yang kemarin sudah pernah dibahas juga ya. Jadi kalau misalkan kita banyak binatang-binatang tuh kayak ngengat, Iya. serangga-serangga itu kalau nempel di body, wah susah hilangnya. Susah hilangnya Terus kalau dibiarin ya. kotoran burung, getah-getah itu tuh harus langsung dicuci. Itu yang pertama supaya apa? Eksteriornya tetap bagus. Asik. Terus eksterior, interior. Cuci vakum deh yang bersih. Karena perjalanan biasa lah kalau apalagi bawa anak-anak. Iya. Makanan tuh remah-remah di Iya, bawah itu nanti menimbulkan kotoran. Terus kalau kita misalkan nginap di rumah di kampung atau apa nanti suka mengundang binatang-binatang tuh untuk masuk. Tikus itu bisa merusak kendaraan kan, kelistrikan dan lain-lain. Oke. Tuh habis dicuci, nah biasa kan kita pakai jalan-jalan lagi. Nah nanti sebelum mau pulang dicek lagi, biasa deh tuh persiapan sebelum mudik dilakukan lagi dari kampung halaman sebelum kembali ke Jakarta. Oke. Yang pasti muatan. Biasanya berangkat tuh muatan bawa koper doang. Iya, pulang ya. Pulang koper segala macam deh tuh ada. Ya kan ada salak, ya kan ada buah, ada ayam segala macam ya kan. Gudeg kali lo bawa gudeg nggak kemarin tuh? Karena pasti kan namanya ibu-ibu tuh pasti bawa oleh-oleh lah buat banyak. tetangga. Pasti. Dan tetangganya kan gak cuma satu. Asli. Ya, tapi harus diperhatikan untuk penyimpanan tempatnya. Biasanya tuh kalau naruh barang-barang, apalagi yang mobilnya bagasinya kecil. Dulu pernah tuh gua buka pintu bagasi, drek, termos jatuh. Aduh. Pecah. Kalau termos kan pecah kan dalamnya. Pecah. Itu ya tolong dijaga lah. Maksudnya ditaruh penempatannya. Kalau sekarang tuh ada yang jual tuh bro, kayak organizer barang gitu. Jadi kayak kardus, taruh di dalam situ aja. Taruh di bagasi jadi lebih organize. Iya benar-benar. Karena mungkin ibu-ibu itu nggak ini ya, main beli souvenir, snack. Tiba-tiba muatannya bisa overweight kalau pesawat. Kalau misalkan memang ada keinginan untuk membawa barang lebih, ya boleh tuh dipertimbangkan pasang yang di roof rack. Benar. Tetapi harus disesuaikan lagi kendaraannya. Boleh nggak nih, bisa nggak kendaraannya untuk nampung barang bagasi di atas gitu. Oke. Nah sebelum berangkat lagi, karena ini kan masih banyak nih most people dan teman-teman kita yang belum mudik. Lo kan termasuk cepet nih baliknya nih, ya kan? Baru tanggal segini udah balik lagi ke Jakarta. Sibuk banget sih, gue tau lu sibuk banget. Tapi ya untuk apalagi preparationnya pas sebelum berangkat lagi dari Jogja ke Jakarta. Ya pasti. Ya, Aki kembali dicek, ini kembali dicek. Oke. Sebelum kita ngecek kondisi mobil, kita lihat lagi dulu jadwalnya. Oke. Karena kan ada ganjil genap nih. Betul. Untuk arus balik ganjil genapnya itu baru mulai itu tanggal 6 Mei. Oke. Jadi kalau tanggal 2, 3, 4, 5 belum kena ganjil genap. Nah, terus
Tanggal 7 juga udah ada ganjil genap, tanggal 8 sampai nanti juga akan ada kontraflow juga bisa dilakukan. Oke. Nah terus setelah kita udah tahu perjalanannya kurang lebih kan sama-sama yang berangkat gitu. Betul. Jadi kita medannya lebih paham lah. Harusnya kita sudah lebih nggak asa amatir yang kemarin lah gitu. Jadi kita udah tahu nih kira-kira titik-titik rest area yang kita mau berhenti. Perjalanan sekian jam tuh kita udah sampai mana perjalanan. Nah kita bisa memprediksi lebih matang. Betul. Jadi emosi jadi lebih baik harusnya. Lebih tenang, lebih rileks lah. Lebih rileks. Gak sekhawatir pas berangkat ya. Benar, apalagi kita sudah ketemu ya kan udah pulang kampung udah ketemu silaturahmi, udah makan opor ya kan Asik. segala macam. Nah, pulangnya lebih tenang, lebih santai. Seandainya macet pun udah tenang. Iya. Baru kita sebelum berangkat kita cek lagi kendaraan seperti biasa sih. Iya. Oli mesin kan karena baru diganti ya kemarin sebelum berangkat ya. Paling dicek dipstick aja takutnya ada kebocoran atau apa. Kalau masih aman ya kelistrikan. Oke. Aki juga mungkin sudah dicek masih bagus, tapi dicek lampu-lampu. Siapa Oke. tahu ada yang mati, lampu remnya mati. Lampu rem mati bahaya bro. Iya. Kita nggak tahu nih kita ngerem. Yang belakang kita kan kalau di tol itu melihatnya lampu remnya nyala apa enggak. Benar. Lampu remnya nggak nyala, tahu-tahu deket mobil itu ya. Itu bahaya juga tuh. Jadi harus dicek lampu-lampu, air radiator, air wiper, sama ban tuh dicek Ban lagi. lagi, oke. Ya, itulah. Iya. Dan sebelum take off cemilan juga ya. Cemilan Cek lagi dan lagi. Cemilan. Dan yang pasti harus berdoa sebelum berangkat. Siap. Terima kasih. Tuh most people, mungkin Anda masih di Jogja juga seperti Rizky atau mungkin atau ada yang nyampe Bali barangkali atau luar Pulau Jawa, Sumatera, hati-hati di jalan ya. Kalau misalnya balik ke Jakarta. Dan ingat, ini banyak yang nggak ingat, diingetin sama Rizky soal muatan. Nah kita balik lagi nanti ya ngomongin soal Ioniq 5 dan harganya yang bisa dibilang affordable mudah-mudahan. Untuk ukuran mobil listrik lumayan lah. Lumayan ya. Oke. Jangan kemana-mana most people, we'll be back. Most Auto Show. Mobil yang sangat dibincang-bincang, bukan dibincang-bincang ya, ini sangat dielu-elukan barangkali ya. Yang Ioniq 5 ini ya. Digua-guain. Digua-guakan. Ioniq 5. Iya. Waktu terakhir ngobrol sama lo harganya masih Bah, belum ada. Belum ada. Masih 500-500an. Oke, sekarang Jadi pada tanggal 22 April kemarin Hyundai sudah merilis harga resminya nih bro. Oke. Jadi mobil ini ada 4 varian yaitu Ioniq 5 Prime Standard Range. Itu dijual dengan harga 718 juta rupiah on the road Jakarta. Ioniq 5 Prime Long Range ini dengan jarak tempuh yang lebih jauh, 300-an itu. Harganya 759 juta on the road Jakarta. Terus Ioniq 5 Signature. Ini yang lebih tinggi lagi. Standar range-nya 779 juta on the road Jakarta, dan yang Ioniq 5 Signature yang long range itu 829 juta. Jadi sebenarnya kalau dibilang mahal apa enggak tergantung dari yang mana. Iya benar. Kalau butuhnya yang long range berarti ada dua pilihannya kan, yang Prime sama Signature. Yang Prime itu 759, yang Signaturenya 829. Kalau yang standard range, yang Prime-nya 718, yang Signaturnya 779. Oke. Kalau desainnya mirip-mirip yang ini. Hampir sama semua, cuman beda dari fitur aja. Oke. Nah, sama ini bagian luarnya kan biasanya suka ada emblem-emblem tuh Prime. Oke. Ini nggak ada. Oh gitu. Jadi untuk memberikan bahwa pemilik dari Hyundai Ioniq 5 ini walaupun dia beli yang Prime, tapi tidak merasa dianaktirikan gitu. Wah ini mah trim yang rendah nih gitu. Enggak, tetap aja sama kok. Jadi nggak dipasangin ini. Oke. Dan ini sudah bisa dibeli ya, bisa. Nah menariknya bahkan sebelum harganya keluar pun, waktu baru launching di IMS itu dia udah 1400 SPK. What? Padahal orang belum tahu harganya, cuman baru perkiraan. Tapi segitunya. Memang ini mobil luar biasa sih karena banyak yang menantikan, karena dia adalah mobil listrik pertama yang dirakit di Indonesia. Keren. Ya kan? Jadi ini jadi salah satu tonggak sejarah juga sih. Kebanggaan lah ya buat kita ya. Betul. Excellent. Apalagi kalau lo dan masuk ke dalamnya, itu mobilnya luar biasa sih. Oh ya? Lega bro. Oh, oke. Iya, lega, jadi enak sih. Cuman ya ntar deh kita cobain ya. Asik, boleh. Tapi kan kalau bicara soal electric vehicle nih, yang roda 2 juga nggak mau kalah ya. Nah, dan kayaknya memang
berapa dekade ke depan semua kayaknya sudah electrified ya, termasuk motor kayaknya. Termasuk motor. Bahkan sekarang kan udah banyak motor-motor yang udah dipakai ya sebenarnya sebelum yang dijual. Kayak misalkan kalau lo lihat beberapa moda transportasi online itu udah banyak loh yang kayak Gojek, Grab, Iya. itu udah banyak loh yang pakai Yang motor. skuternya itu ya. Itu si drivernya tuh sewa ke si Gojek atau Grabnya. Oh gitu. Dan mereka sebenarnya waktu gue tanya-tanya seneng juga, kenapa? Karena itu nggak ngeluarin bensin. Oke. Ibaratnya Boleh juga daripada ya. beli bensin dia bayar 50.000 itu udah seharian udah puas gitu. Iya, Dan iya. ngisinya juga nggak lama, katanya cuma 1 jam 2 jam itu udah full ya. 90%, pakai lagi Nice. 90% gitu. Oke. Dan ini mau luncur satu nih. Oke. Sebenarnya belum meluncur sih. Jadi Yamaha kemarin pas di IMS itu dia punya satu motor konsep namanya Yamaha E01. Nah, Honda juga udah pernah punya namanya Honda PCX Electric. Oke. Waktu itu dia belum dijual, tapi hanya disewakan B2B. Jadi kalau mau sewa boleh, tapi Oke. harus B2B. Oke. Yamaha E01 ini akan dites sebanyak 500 unit selama setahun ke depan. Wow. Gitu. Nah, yang bikin menarik ternyata Yamaha E01 ini sebenarnya adalah saudara dari Yamaha NMAX, salah satu maxi skuter Yamaha yang paling laris di Indonesia. Iya. Cuma bedanya dia elektrik. Oke. Gitu. Keren. Jadi belum dijual memang ya, tapi lagi dalam proses yang 500 unit itu mau dites ya. Yes, POC, Proof of Concept namanya. Jadi dia masih dalam tahap pengujian. Karena gini, kalau PCX Electric itu kan baterainya swappable. Oke. Jadi kalau PCX itu kita lagi nyupir gini ternyata baterainya habis nih. Cari minimarket terdekat, itu kita bisa beli baterainya. Oke. Konsepnya gitu ya. Iya. Kita bisa beli baterai yang baru, kayak beli gas 3 kilo. Yang Oke. kosongnya dikasih, kita dapat yang baru. Oke, keren. Nah, jadi itu metode untuk buat pengisian baterai tapi cepat. Karena kan Oke. kalau pengisian baterai menggunakan Charger. charger itu mungkin nggak ada waktu lah kita menunggu berapa lama gitu. Nah, dengan konsep Keren itu juga ya. bisa jadi lebih cepat. Cuman Yamaha ini membuat baterainya ini tidak swappable yang Yamaha ini. Nah, ini agak menarik nih. Oke. Ada beberapa pertimbangan. Salah satunya mungkin kalau katanya. Jadi kalau yang swappable ini baterai yang kita punya, misalkan status health-nya dia 100%, 90% terus kita tukar, dapat yang misalkan usianya udah lebih tua, udah lebih lama. Nah, mungkin kapasitinya nggak seoptimal yang kita punya sebelumnya. Tapi sebenarnya nggak masalah juga. Kayak Iya kita sih. beli galon air kan. Iya. Beli air yang penting isinya bukan galonnya. Walaupun Oke. sebenarnya mempengaruhi juga dari sisi range-nya. Range-nya ya. Gitu. Oke, jadi kalau misalnya yang mau dibikin sama Yamaha tidak swappable, dia keuntungannya ya pasti Ya itu udah baik punya- terus ya, pasti ini terus ya. tergantung dari kitanya gitu kan, karena itu Oke. ya. Tapi dari jarak tempuhnya juga lebih jauh, bahkan 130 km yang Yamaha ini Oke. gitu. Sekali charge full itu ya. Dan untuk mencapai 90% dari kondisi nol gitu, jadi fast chargingnya cuma 1 jam. Cepet itu udah Iya. lebih cepet dari beberapa HP itu kayaknya. Tapi ini kan masih dalam tahap uji coba ya, karena ya kayak itu tadi tuh, itu kan masih dalam, harus dicari tahu sebenarnya komuter di Indonesia itu sebenarnya butuhnya tuh berapa jauh sih gitu. Oke. Jadi nanti pengguna-penggunanya ini, penguji-pengujinya ditanya selama ini perginya berapa, terus ada datanya juga kilometernya berapa gitu. Terus nanti mereka biasanya dipakai untuk berboncengan atau sendiri. Nah itu semua ada surveinya semua. Sudah gitu. ada ya semua ya. Oke, tapi berarti untuk harga belum ada leak ya, belum ada bocoran harga. Belum. Tapi penasaran sih. Biasanya Iya. motor listrik kayak gini tuh kalau yang udah ada dijual di Indonesia kan gesit ya kan. Oke. Gesit itu harganya masih di atas 20-an. Ya mudah-mudahan ada yang bisa di bawah 20-an lah biar bisa Amin, lebih amin. terjangkau juga kan. Iya, gue udah pasti booking juga tuh kayaknya tuh menarik tuh. Buat muter-muter keliling Buat komplek muter-muter, minimal iya. kan. Antar anak gue sekolah karena yang satu ntar udah beda sekolah nih. Oh iya? Musim kompetisi baru ya, musim kompetisi 2022-2023 nih anak-anak sekolah gue nih. Udah butuh motor kayaknya. But anyway, kayaknya tapi sekarang untuk sebenarnya baru dari Yamaha nih kayak mengeluarin inovasi ini. Ya sebenarnya banyak sih, ada Volta apa segala ada. macam. Cuman mungkin dari yang pabrikan besar Indonesia yang baru itu. Oke. Mudah-mudahan awal tahun depan sudah ada update lagi nih ya dari 500 yang dites ini atau mungkin akhir tahun. Mudah-mudahan sih, karena kita belum, ya ibaratnya kayak Honda sama Yamaha kan belum ada motor listrik. Iya benar. Padahal itu penjualan terbanyak di Indonesia kan Honda dan Yamaha kan. True. Oke, itu Most People seru kan obrolannya Johnny dan Rizky Satria. Jangan kemana-mana ya. Still more to talk about. We'll be back.
Auto Show. Gak lengkap rasanya kalau kita nggak bahas sedikit tentang racing, autosport. Motorsport. Motorsport. Ada F1 bro, nanti tanggal 6 sampai tanggal 8 ini di Miami. Salah satu yang ditunggu-tunggu juga. Iya, karena baru mendarat lagi di Amerika Serikat ya. Di Miami tepatnya. Di Miami ya, oke. Sebelumnya iya. kan pernah di Indianapolis, ya kan macam-macam Iya, sih pernah iya. pindah-pindah. Tapi bahkan sampai Red Bull itu pernah bikin video Sergio Perez balap dari New York ke sirkuit yang di Miami ini naik mobil Red Bull, mobil Formula 1. Oh iya? Ada videonya di YouTube-nya si Red Bull itu. Naik mobil F1. Naik mobil F1. Wah, Iya. berarti harus jalan tol terus tuh kayaknya. Enggak juga, bahkan Enggak ada yang juga? di pasir-pasirnya. Wow, Gitu asik seru deh. kuat juga mobilnya ya. Iya. Iya, tapi mungkin karena F1 nggak tahu yang lirik-lirik kan siapa ya bro? Karena kan si MotoGP kan juga ada 3 lokasi kalau nggak salah di Amerika ya, selain Austin, terus di mana lagi tuh California beberapa. kalau nggak salah ya. Mungkin F1 juga kayaknya harus balik lagi nih ke beberapa tempat di Amerika ya sirkuitnya. Dulu itu ya kalau kalender balap itu biasanya satu negara satu season, satu musimnya. Karena mereka tuh nyari slotnya kan nggak gampang. Betul. Karena di maksimal tuh 1 tahun paling 20-22 balap. Banyak yang pengen daftar untuk masuk ke kalender balap. Iya, iya. Cuman masalahnya sejak pandemi, bahkan waktu tahun 2020 itu kan sempat cuman berapa GP kita kan. Jadi ada beberapa race yang diulang gitu. Bukan diulang sih. Jadi Iya, di iya. Paham. negara ini diulang lagi negara ini. Nah, tahun-tahun berikutnya mungkin karena lagi dalam situasi pandemi juga, ekonomi belum kembali ini, mungkin yang daftar juga nggak terlalu banyak. Akhirnya beberapa negara itu udah bikin lagi tapi di tempat yang berbeda. Kayak di Italia misalkan kemarin ada di Imola, San Marino, ada di Monza. Ya, terus kemarin ini Miami untuk yang nantinya di United States, ntar juga ada lagi di akhir tahun gitu. Oke, berarti ini racersnya bentar lagi harus ngetes dulu nih ya sirkuitnya kayak gimana. Terus ini gue udah ngebayangin persis waktu pebalap MotoGP ke Mandalika pertama kali itu udah ngerasa kayak liburan aja. Benar. Kan Miami kan juga Mandalika ya. Miami Beach ya. Miami Beach-nya terus wah seru abis pasti. Ya apalagi ini sama juga kayak Mandalika, jadi street circuit, bukan sirkuit yang memang udah lama dibangun. Oke. Tapi memang khusus untuk balapan kali ini mereka bikin tuh sirkuitnya. Keren, iya. Dan gue juga seneng sih karena Amerika itu kan dengan sombongnya, kadang dia dengan Daytonanya, terus dengan Indy 500-nya, kayak ketinggalan sendiri gitu loh dari dunia F1 karena mereka kan suka begitu. Jadi kalau ini ya biasanya tuh Amerika itu lebih ke ya Indy 500 tadi. National sportnya memang national NASCAR, event. NASCAR. Dan sama lah kalau di dunia motor roda 2 juga mereka tuh WSBK-nya gitu, atau biasa mereka punya motorsport Amerika kan. Iya, iya. Nah untuk F1 itu lebih ke European. Betul, Jadi bahkan F1 itu lebih ke Inggris banget sih, dan kebanyakan negara-negara penyelenggaranya kan bagian dari Inggris Raya kan. Betul. Ya Singapura, terus Oke. Malaysia, gitu, Australia, hampir semuanya. Benar Gitu. juga ya. Nah makanya sedikit sekali. Tapi semenjak Haas itu ada di F1 kan ada juga pembalap-pembalap Amerika yang kalau di Scott Speed juga dulu pernah di F1 pembalap Amerika, tapi ya udah mulai sih. Dan nanti juga Formula E bro, jangan lupa bro. Nah, Formula iya. E yang ada di Jakarta nanti tanggal 4 Juni ya. Dikit lagi nih, makin Sebentar dekat lagi. nih. Iya, jadi kita masih ada beberapa balapan lain ya, yaitu di round 5 nanti pada tanggal 10 April ya. Iya. 30 April di Monaco, 14 Mei di Berlin, 15 Mei di Berlin lagi ada 2 balapan round 7 dan round 8. Nanti di round 9-nya di Jakarta di Indonesia di Siap. Ancol. Oke, let's go kalau gitu kita ke Ancol. Itu Pak, asik deket ya. Asik dekat. Gak perlu jauh-jauh ke Mandalika Gak kayaknya. perlu. Mandalika kita kan udah mulai nabung nih dikit-dikit nih supaya tahun depan bisa berangkat kan. Nonton Quartararo. Yo, Apa, Marc racer Marquez? Iya, gue Mudah-mudahan nggak jatuh lagi ya. Mudah-mudahan diplopianya udah makin hilang, makin baik. Oke, jadi ya, again welcome back to Jakarta, Alhamdulillah, Bang thank you, Rizky. thank you. Semoga tahun depan bisa mudik lagi dengan lancar ya, Ya, tidak Mas, ada larangan-larangan. Mungkin mudah-mudahan COVID sudah gone. Amin. Amin.
Dan kita segera kembali ke normalisasi nasi nih Jakarta ya. Tapi masih ada beberapa hari ke depan Jakarta mudah-mudahan sepi sih. Jadi kita lancar. Mantap, jalanan asik ya. Jalanan asik banget. Iya. Buat yang balik mudik, terutama hati-hati di jalan. Yes, please. Iya. Oke. Karena Jakarta masih sepi, kita mau jadiin city racing, street circuit kayak Monaco kali ya. Oh jangan bro. Mumpung sepi. Tapi jangan ya, bercanda. Jangan. Anyway, Rizky, thank you very much ya. Thank you bro. Salam buat teman-teman di auto.com. Yes, Dan thank you dan most people. Kita kembali ke Drive Time right now. Thanks for listening to Most Auto Show.